Bab 142. Menemani kamu mati. Melihat hal ini, ekspresi Jerry yang langsung berubah. Apa yang terjadi? Jerry yang menarik pekerja yang sedang menonton di sana untuk bertanya. Dikatakan mantan pacar Cheo Kin datang mencarinya, dia ingin bersama kembali dengan Cheo Kin, namun Cheo Kin tidak bersedia. Kemudian dia menggunakan pisau menyanderanya, ingin membawa Cheo Kin bunuh diri bersamanya. Pekerja itu segera menjawab, dan tatapannya terlihat penuh dengan kecemasan. Ekspresi Jerry yang seketika menjadi dingin. Dahulu saat Yan Sen Wang mengganggu Yumi Qin di depan pintu masuk grup Yan Chen, dia diberitahu bahwa orang dari keluarga yang sudah membawanya pergi, namun tidak disangka orang ini berani datang lagi. Jika masalah ini hanya balas dendam saja, maka itu tidak masalah, namun jika ada seseorang di baliknya, maka masalah ini tidak sesederhana itu lagi. Apa yang ingin kamu lakukan? Jerry yang melompati garis polisi, kemudian ada beberapa polisi yang menghadangnya. Menyingkir. Jerry yang sedang ingin menyelamatkan seseorang, setelah menjawab, dia langsung berlari ke dalam gedung. Saat ini, di puncak gedung, Yan Sen Wang dengan erat merangkul leher Yumi Qin, lalu satu tangannya memegang belati dengan erat. Belati tersebut terletak di sisi leher Yumi Qin. Mereka berdua berdiri di sisi gedung. Saat ini di depan lift puncak gedung ada beberapa polisi yang sedang membujuk Yan Sen Wang. Anak muda, jangan emosi, selama kamu tidak melukai orang lain, maka kamu tidak akan melukaimu. Polisi dengan senjata tajam berdiri di depan lift, lalu berkata dengan serius. Jika kalian hebat maka tembak saja. Aku sudah merasa cukup dengan kehidupan ini, dan hari ini aku memang tidak ingin hidup lagi. Sepasang mata Yan Sen Wang terlihat sangat merah, saat ini dia sangat emosional. Sedangkan Yumi Qin saat ini terlihat sangat ketakutan, dia tidak pernah mengalami kejadian seperti ini. Jika dia ceroboh, dia dan Yan Sen Wang akan terjatuh ke bawah. Gedung ini memiliki 16 lantai, bahkan ketinggian dari lantai pertama ke lantai dasar saja sudah hampir 3 meter. Berarti dari lantai 16 sudah hampir 50 meter, jika benar-benar terjatuh, maka semuanya akan berakhir dengan sangat mengenaskan. Pihak kepolisian memegang pistol, namun mereka tidak berani menembak, karena saat ini Yan Sen Wang dan Yumi Qin berdiri di sisi gedung. Jika Yan Sen Wang mati, maka Yumi Qin akan ikut terjatuh bersamanya. Yan Sen Wang, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Jika ada sesuatu, mari kita duduk dan bicarakan baik-baik, apakah boleh? Yumi Qin berkata dengan mata yang merah. Saat ini dia merasa sangat ketakutan, dia harus mencari kesempatan untuk terus membujuk Yan Sen Wang. Wanita lajang, kamu diam. Yan Sen Wang berteriak, karena terlalu emosional, mata belati sedikit menggores leher dari Yumi Qin, sehingga ada darah yang mengalir keluar. Kamu jangan emosi. Seketika pihak kepolisian juga panik, dan segera berteriak. Kamu wanita lajang ini, aku sudah begitu lama terbengkalai di keluarga Yang, bukankah semua itu untuk kamu? Tetapi kamu sama sekali tidak menghargai seluruh pengorbanan aku, bahkan kakak ipar kamu yang bajingan itu, dia ternyata memanggil William yang untuk membawa aku pergi. Apakah kamu tahu, sejak dibawa pergi saat itu, aku diminta keluarga yang untuk meninggalkan segalanya. Selama bertahun-tahun ini, semua yang telah aku usahakan telah hancur. Jika bukan karena kamu tidak menerima aku, apakah aku akan seperti hari ini? Bukankah kamu tidak ingin bersamaku? Kalau begitu aku akan mengajakmu melompat ke bawah dari sini. Setelah menjadi hantu nanti, aku akan terus mengganggu kamu. Hahaha. Yan Sen Wang sangat emosional, seketika dia tertawa dengan gila. Yan Sen Wang, kamu jangan bodoh, jika benar-benar mati, maka kita akan sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Apakah kamu sudah tidak menginginkan nyawamu lagi hanya karena aku? Jika kamu mati, bagaimana dengan orang tua kamu? Bagaimana dengan orang-orang yang mencintaimu? Tindakan kamu ini sama sekali tidak layak. Meskipun kamu kehilangan pekerjaan di keluarga Yang, tetapi kamu memiliki pendidikan yang mapan, kamu juga memiliki kemampuan, jadi pasti ada posisi yang dapat kamu duduki.
jika benar-benar tidak bisa, kamu juga boleh menetap di grup Yanshen. Aku akan meminta CEO untuk mengangkat kamu menjadi wakil manajer, bagaimana? Melihat Yansen Wang sudah kehilangan kendali, Yumi Qin segera berkata, "Diam, kamu diam." Yansen Wang berteriak, kemudian menarik Yumi Qin dan ingin melompat ke bawah. Yansen Wang. Di saat ini, suara yang familiar terdengar. Yansen Wang yang baru saja ingin menarik Yumi Qin melompat tersentak, kemudian dia melihat kemunculan Jerry yang di sana, dan seketika ekspresinya menjadi terlihat ganas. "Kamu... Bagaimana mungkin dia dapat melupakan Jerry yang, baginya, Yumi Qin adalah pelaku yang sangat keji, namun Jerry yang lebih keji lagi. Karena ketika dia mencari Yumi Qin, Jerry yang memanggil William yang untuk datang, sehingga hal mengenai dia mengganggu Yumi Qin terbongkar, dan sejak saat itu keluarga yang mengusirnya keluar. Ketika Yumi Qin melihat Jerry yang, dia juga terlihat terkejut, namun dengan cepat wajahnya berubah menjadi cemas. Dia tahu jelas, Yansen Wang yang sekarang sangatlah menggila, dan dia tidak akan melepaskan Jerry Yang. Jerry yang dengan tenang menatap Yansen Wang, lalu berkata, "Kamu benar, aku yang telah memberitahu keluarga yang bahwa kamu mengganggu Yumi Qin, bahkan aku juga mengancam mereka, jika mereka tidak mengusirmu keluar, maka aku akan membatalkan kerja sama dengan keluarga Yang." Ucapan yang awal memang nyata, namun kalimat akhirnya ada sedikit kebohongan. Namun demi membuat dendam Yansen Wang berpindah ke dirinya, Jerry yang hanya dapat mengatakan hal ini. "Ternyata kamu bajingan ini yang menggunakan kerjasama untuk mengancam keluarga Yang, semua ini karena kamu, jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin aku akan berada di kondisi sekarang ini? Semua ini karena kamu." Yansen Wang berteriak, dan tatapannya dipenuhi dengan kedengkian. "Benar, semuanya karena aku, jadi orang yang seharusnya kamu bunuh itu aku." Jerry yang dengan tenang berkata, "Namun dilihat dari kondisinya sekarang, bukankah kamu ingin bunuh diri bersama Yumi Qin? Jika seperti itu, maka lompatlah. Kamu tenang saja, setelah kamu mati, aku akan mengurusi mayatmu. Aku akan menyerahkan mayatmu pada orang tuamu, dan memberitahu mereka, semua harapan anakmu musnah karena aku, namun dia tidak dapat melakukan apa-apa padaku, jadi dia hanya dapat bunuh diri. Menurutmu, apakah orang tuamu akan kesal hingga mati karena ucapan aku? Sedangkan diriku yang telah menghancurkan segala hal milikmu ini, dapat hidup dengan baik di dunia ini. Apakah kamu sudah gila?" Beberapa polisi di sana berkata dengan terkejut. Memprovokasi seseorang yang gila di kondisi seperti ini, bukankah saja hanya akan membunuh mereka? "Kamu benar, jika aku mati begitu saja, bagaimana bisa aku membiarkan kamu yang telah menghancurkan semua hidup aku ini masih dapat hidup dengan baik di dunia ini?" Yansen Wang bergumam, tiba-tiba dia tertawa menatap Jerry Yang, untungnya kamu telah mengingatkanku. Jika tidak aku hampir saja melepaskan kamu dalam dari semua hal ini. Jika kamu tidak mati, bagaimana bisa aku mati? Sepertinya kamu tidak bodoh, dan sudah tahu aku orang yang seharusnya mati. Jerry yang mencibir. "Kakak ipar, jangan pedulikan aku, cepat tinggalkan tempat ini, sekarang dia sudah gila, cepat pergi." Bagaimana mungkin Yumi Qin tidak mengerti rencana Jerry Yang, karena itu seketika dia panik, dan langsung berteriak sembari menangis. Jerry yang tidak menanggapi Yumi Qin, tatapannya hanya tertuju pada Yansen Wang, lalu berkata, "Lepaskan Yumi Qin, lalu gunakan pisau untuk sandera aku, dan lompat bersamamu, bagaimana?" Yansen Wang terdiam beberapa saat, lalu dia tersenyum, "Jerry Yang, kamu anggap aku bodoh. Meskipun aku gila, tetapi aku tidak bodoh, aku juga tahu kamu hebat, jika aku menggunakan Yumi Qin untuk ditukarkan denganmu, mungkin sebelum kamu mati aku sudah akan terbunuh olehmu. Jadi kamu ingin bagaimana?" Jerry yang bertanya dengan nada yang datar. "Aku tahu, kamu hanya ingin menyelamatkan wanita ini, boleh saja. Selama kamu melompat ke bawah sekarang, aku akan melepaskannya, bagaimana?" Yansen Wang berkata dengan keji. Jerry yang menyipitkan matanya, meskipun tindakan orang ini terlihat gila,
tetapi dia memang tidak bodoh, jadi sepertinya tidak mungkin untuk menjebaknya. Kakak ipar, cepat pergi, meskipun kamu melompat, dia juga tidak mungkin melepaskanku. Yumikin terlihat cemas, dengan pemahamannya pada Jerry Yang, dia dapat melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Cepatlah melompat, atau sekarang aku akan mendorongnya ke bawah. Yan Senwang berteriak, lalu benar-benar ingin mendorong Yumikin ke bawah. Baik, aku akan melompat. Jerry yang tiba-tiba berkata, kemudian selangkah demi selangkah berjalan ke sisi gedung. Kamu sudah gila, cepat kembali. Para polisi berteriak dengan panik, satu orang gila saja sudah membuat mereka pusing, siapa yang sangka ada satu orang gila lagi yang datang. Seketika Yumikin panik, dia memberontak, lalu berteriak, Yan Senwang, jika kamu ingin mati, aku akan menemanimu. Yan Senwang sama sekali tidak menyangka, Yumikin tadi masih sangat takut dengan kematian, namun sekarang demi menyelamatkan Jerry Yang, dia ingin melompat bersama dirinya. Kamu wanita lajang ini, apakah kamu memiliki hubungan dengannya? Wajah Yan Senwang terlihat keji, lalu dia memeluk Yumikin dengan erat. Aku harap kamu dapat menepati ucapanmu. Jerry yang tiba-tiba berkata sembari menatap Yan Senwang, setelah berkata, dia merentangkan kedua tangannya, dan tubuhnya perlahan-lahan menyondong ke depan. Jangan! Yumikin berteriak. Hanya saja ketika dia berteriak, Jerry yang sudah melompat ke bawah. Bersambung.